Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Suti. Saat ini saya bertugas di SMA Witama Nasional Plus Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk berbagi video praktik baik pada pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya pada mata pelajaran Bahasa Inggris. Generasi Z memiliki karakter yang ramah teknologi dengan motivasi belajar yang cenderung dalam tingkatan sedang. Di sini ramah teknologi, kita bisa melihat bahwa setiap ada aplikasi baru atau saat kita mengenalkan hal-hal baru yang berhubungan dengan teknologi, siswa di kelas yang pada dasarnya adalah generasi Z, termasuk di kelas saya, selalu dengan cepat dan tanggap bisa mengaplikasikan apa yang saya ajarkan. Saat kita sudah memahami bahwa generasi Z yang ada di kelas kita memiliki motivasi belajar yang cenderung sedang, maka kita tidak perlu khawatir karena motivasi belajar yang cenderung sedang itu bisa ditingkatkan melalui penggunaan media pembelajaran di kelas. Dan satu hal yang perlu kita selalu ingat bahwa salah satu karakteristik dari generasi Z adalah mereka akan menjadi lebih nyaman dan tertarik saat sesuatu dilakukan dengan menggunakan teknologi. Pada video praktik baik ini, saya akan menjabarkan mengenai kegiatan pembelajaran di dalam kelas saya, di mana saya memodifikasi proses pembelajaran yang saya sebut dengan Google Site in Action. Di sini tujuan saya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan berbahasa Inggris siswa saya, yakni siswa di SMA Witama yang telah saya lakukan 2 tahun ajaran, yakni pada tahun 2023, 2024 dan juga tahun ajaran 2024-2025. Dalam pelaksanaan Google Site in Action yang saya lakukan, saya menggunakan sistem atau konsep pembelajaran holistik. Di sini saya memadukan 3 hal. Yang pertama adalah menggunakan platform Google Sites, dan kemudian saya menggunakan tahapan Pentagon, dan kemudian saya menggunakan media ActiveCard. Saya, G-Size ini sangat bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman ini. Kenapa? Karena kita tuh bisa menyimpan catatan foto-foto dalam G-Size tanpa harus kita catat dulu, kita foto dulu, dan dibawa kemana-mana. Jadi itu lebih praktis. Jadi biasanya saya menggunakan Canva terlebih dahulu untuk membuat kartu vocabulary dan artinya. Setelah itu menguploadnya di G-Site sehingga tidak memerlukan buku dan hanya menggunakan HP. Nah, juga kita diberi waktu untuk kita menulis open education berdasarkan video yang sudah kita buat di aplikasi video. Dari open education tersebut kita bisa menjawab sesuai inspirasi kita sendiri maupun ke pemahaman kita sendiri. Nah, dari situ kita juga belajar dan lebih bisa menulis lebih panjang gitu sesuai pendapat sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Remenia Manalus. Saya mengajar pendidikan Pancasila di SMA Utama. Jadi beberapa waktu yang lalu Miss Astuti sharing tentang G-Site. Jadi ternyata di G-Site ini anak-anak bisa mengumpulkan tugas baik itu berupa video, terus juga
juga gambar dan tulisan. Nah, jadi saya sebagai guru pendidikan Pancasila jadi terpikir untuk menggunakan GSEC tersebut dalam pembelajaran saya supaya menjadi pembelajaran jadi bervariasi. Bapak Ibu yang saya banggakan, setiap kita memanfaatkan teknologi di ruang kelas kita, ada dua hal penting yang selalu harus kita perhatikan. Yang pertama, apakah teknologi itu bisa bermanfaat untuk siswa kita di kelas? Dan yang kedua, apakah teknologi itu bisa menunjang tercapainya tujuan pembelajaran yang ingin kita capai? Sekian video praktik baik yang saya sharingkan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.